karena kita berada di Hindia sebelah timur, India Barat saja New Delhi ya, New Delhi. Nah, kita timur disebut India Timur oleh orang Barat. Kita ini disebut India Timur. Sebenarnya ya kita ini bahasa Hindu yang asli ya kita ini. Justru di India itu baru karena apa? Karena perilaku perjalanan orang di Nusantara itu dibimbing oleh Kidung Agung, nyanyian mulia dari lereng Gunung Arjuna. Kenapa Gunung Arjuna kalau tidak gunung yang lainnya? Karena bekas-bekas peninggalan dan sejarahnya ada. 15.000 tahun sebelum Masehi, pada waktu Atlantik tenggelam, laut ke permukaan, gonjang-ganjing mumbah membuli bumi, orang-orang sama Exodus menyelamatkan diri di puncak Gunung Arjuna, lalu turun mendirikan kerajaan yang disebut Hestina. Hesti itu gajah noto wujud ya, karena di sini dulu banyak gajahnya. Sekarang lari ke Sumatera karena gunung-gunung itu pada meletus ya, termasuk Krakatau. Tapi di Kali Bengan Solo ditemukan gading yang 4 meter apa itu, berarti pernah ada mamut di sini. Nah, itu. Nah, kembali ke menghormati leluhur tadi. Seberapa pentingnya menghormati leluhur itu ya? Menurut saya justru raut muka terdepan untuk hormat terhadap Sang Maha Kuasa atau Tuhan dalam tanda petik, tidak ada jalan lain kecuali hormat kepada leluhur. Misalnya saja, sebenarnya ajaran nabi-nabi pun seperti itu, termasuk Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, siapa orang di muka bumi yang harus kami menghormat? Bayangannya yang tanya, mesti beliau gitu. Iya. Ternyata jawabannya apa? Ibumu, dan bapakmu. Ya karena kita lahir itu oleh ibu dan bapak. Itu perintah untuk menghormati leluhur. Ya, ibu bapak menghormati siapa? Mbah Putri, Mbah Kakung, kakek Putri, kakek Kakung, buyut itu. Dia ke sana. Jadi kalau kita itu disuruh mencari yang lain, justru itu salah. Jadi ajaran menghormati leluhur justru dari Rasulullah termuka terdepan rasa sujud kita terhadap Tuhan. Dan itu justru perintah Nabi. Iya, perintah Nabi justru. Malah kadang-kadang sekarang itu banyak orang yang terlanjur salah ya. Wong menyebut sembahnya kok jangkar, kok ngoko ya. Nun sewu, iya saya pakai nun sewu. Istilah Allah itu kan Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita. Lah kok disebut ngoko, jangkar ya. Jangkar itu ngoko. Kalau bahasa Indonesia apa? Ya, misalnya penjenengan punya bapak namanya Slamet ya kan, yang melahirkan sampean. Masa ngundangi Met Slamet akar sekolah jaluk samuni Met. Ya mesti Pak nun sewu menapa kepareng dalem nyuwun sangu badhe bidhal sekolah. Ya gitu. Jangan disebut seperti sekarang ini. Makanya saya mesti duh Gusti sesembahan kala ingkang sejati gitu. Gusti. Iya, karena sinar beliau menyinari hati saya. Harus sopan gitu. Harus sopan, jangan jangkar semaunya sendiri, mau indah karu-karuan itu. Iya, yang kita sembah kok dibongok ya dan jambal lagi ya, nggak boleh itu. Dan bahasa Jawa duh Gusti itu sangat halus. Waduh, sangat dalam, saya dengar dalam. Bisa dijelaskan mungkin. Ya, duh Gusti ya. Duh Gusti, duh itu artinya itu merasa bahwa kami itu rendah. Gusti itu bagus sing ati ya. Karena beliau itu cahayanya ada di dalam tubuh kita. Ada di antara otak kita, otak kanan, otak kiri, otak belakang. Nah, di sana itulah ada cahaya. Di dalam ilmu kedokteran namanya ruang ovum. Katanya kosong, sebenarnya kosong, ya itulah cahaya. Karena cahaya itu kan nggak bisa dipegang gini. Itulah yang menghidupi kita. Kalau di dalam teori pewayangan ini disebut Sang Yang Jagat Girinoto atau Bathara Guru ya, Bathara Guru. Nah, tetapi Sang Yang Jagat Girinoto atau Bathara Guru itu punya aparat. Namanya ada Bathara Indra, ada Bathara Bromo, ada Bathara Bayu, ada Bathara Penyarian, ada Bathara ini. Bathara itu apa? Bathara Indra. Indra itu panca indera. Panca indera. Bahwa Tuhan pada waktu
menghidupi manusia dan semua ciptaannya untuk supaya bisa berbuat, supaya tidak lapar, supaya tidak sakit, supaya tidak ada panca indera untuk menangkap. Misalnya kalau manusia, perut kita sudah lapar, pasti pikiran kita pengen makan. Nah, apakah binatang-binatang itu juga butuh panca indera? Butuh. Misalnya ada binatang kijang atau apa gitu, atau tikus ya, itu suatu saat ada manusia lewat, pasti dia cepat lari. Untuk apa? Untuk selamat. Nah, itu siapa yang bimbing? Kalau nggak guru sejati mereka masing-masing. Nah itu bijaknya guru sejati seperti itu. Guru sejati itu. Iya. Jadi kembali ke pentingnya menghormati leluhur tadi. Iya. Itu kita dalam beribadah juga harus dengan sangat sopan. Iya. Dan inilah yang harus kita giatkan ya, karena akhir-akhir ini banyak viral-viral yang justru menyesatkan, ceramah-ceramah yang justru menyesatkan. Wah, sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan beraut muka, kearifan lokal, adat dan sebagainya, ada di bawah pohon, ada di sumber-sumber. Itu sebenarnya kan musyrik dan syirik. Ini harus ini bertentangan dengan agama inilah. Itulah lalu menjadi kita ini mau digeser pelan-pelan. Dan kalau kita sudah dijajah kebudayaan kita, dijajah otak kita, akhirnya yang menjadi bangsa yang seperti ini, ya, tidak akan maju-maju. Gitu. Saran yang terkait ini? Ya, saran saya terhadap Cakrawala Institute kepada rekan-rekan ya, ini akhir zaman ini banyak sesuatu yang sangat membingungkan, mengkhawatirkan buat kita. Apalagi tentang COVID-19 Corona ini. Ingat ya, leluhur kita itu sudah berkali-kali mengalami seperti ini. Bahkan ratusan atau ribuan tahun lalu sudah membuat pewayangan, namanya Prabu Salyapati. Pada waktu perang Mahabharata itu tugasnya adalah membunuh Prabu Puntadewa ya. Tetapi Prabu Salyapati itu sakti, punya, kalau sudah mengeluarkan mantra begitu, ada raksasa kecil-kecil mungkin segini jumlahnya itu banyak ribuan, tapi raksasa itu kalau dibunuh satu menjadi dua, dibunuh dua menjadi empat, empat menjadi 8, terus dari hitung gitu. Nah itu kalahnya dengan siapa? Dengan Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa kenapa kalah? Kalah karena Prabu Puntadewa itu manusia yang jujur, yang lugu, dan tidak pernah memusuhi siapapun. Bagi kakek ini, corona itu utusan Allah, utusan Sang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk supaya kita merenung kembali selama ini apa yang kita perbuat. Buktinya kalau doa-doa itu ampuh, corona itu tidak akan masuk. Buktinya doa-doa itu juga tidak ampuh. Nah, kenapa tidak ampuh? Ya karena mungkin cara memahami tentang Sang Maha Kuasa dengan segala manifestasi kehidupan itu salah. Makanya tidak usah menghujat tentang corona, tetapi juga advis pemerintah itu dilaksanakan. Karena bagaimanapun advis pemerintah itu untuk menyelamatkan bangsanya, 5M ya. Lalu tutup mulut, lalu menjaga jarak, lalu mencuci tangan, jaga kesehatan dan menghindari kerumunan, tetap itu saran saya. Dan jangan patah arang, harus tetap semangat dengan Institut Cakrawala Institute. Saya yakin akan tersebar menjadi satu kekuatan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Ayang.